Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua pada baik-baik aja ya. Nah, pada pertemuan kali ini atau video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Mungkin bagi yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Reanda Farisal. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan nih apa itu perpajakan dan apa aja sih dari ruang lingkup perpajakan ini. Nah, tanpa waktu berlama-lama, mari kita masuk ke slide berikutnya. Di sini, kalian harus mengetahui dulu nih, apa sih itu pajak? Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23A, pajak didefinisikan sebagai pungutan yang dipaksakan kepada rakyat untuk kepentingan negara yang diatur dengan undang-undang. Nah, artinya pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk membiayai keperluan negara dalam rangka mencapai kesejahteraan umum. Nah, pengaturan ini juga menggarisbawahi bahwa setiap pungutan pajak ini memiliki dasar hukumnya yang sah ya teman-teman terutama, dan juga pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan perundang-undang demi memastikan keadilan, kepastian hukum bagi warga negara. Nah, berikutnya ini adalah dasar-dasar dari perpajakan. Ya, dasar-dasar perpajakan dalam Undang-Undang 1945 ini meliputi prinsip dan ketentuan yang mengatur pungutan pajak oleh negara yang dijabarkan dalam beberapa pasal terutama terkait kewajiban pajak, keadilan pemungutan dan alokasi alokasi penggunaan pajak. Berikut ini adalah beberapa dasar perpajakan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Yang pertama, itu ada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Maksudnya, pasal ini menjadi dasar konstitusional bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa dan setiap pungutan pajak harus memiliki landasan hukum yang jelas dan diatur dalam undang-undang. Berikutnya, pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Nah, pasal ini juga memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur keuangan secara keseluruhan, termasuk yaitu perpajakan, sehingga semua aspek keuangan ini negara termasuk pajak memiliki kekuatan hukum yang sah dalam peraturan perundang-undangan. Berikutnya, nah, ini ada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi ayatnya itu bumi dan air dan kekayaan alam yang mengandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, pasal ini juga menjadi dasar bahwa hasil pajak yang sebagian besar diperoleh dari sumber daya nasional harus digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran secara merata. Dan berikutnya yaitu adalah pasal 34 ayat 2. Nah, dalam hal ini negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah nih dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal ini juga mengisyaratkan bahwasannya dana pajak digunakan untuk jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Berikutnya adalah tadi kita sudah membahas apa saja prinsip dasar-dasar ya, dasar-dasar dari perpajakan. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip perpajakannya nih. Di sini saya membuat ada beberapa prinsip ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah prinsip keadilan.
atau equity principle. Nah, prinsip ini mengutamakan keadilan dalam pemungutan pajak, yang dimana setiap individunya dikenakan pajak sesuai dengan kemampuannya. Prinsip ini juga bisa dilihat dalam konsep pajak progresif, yang mana wajib pajak dengan pendapatan yang lebih tinggi dikenakan pajak lebih besar, sedangkan berpenghasilan rendah itu dikenakan pajak lebih rendah atau bahkan dibebaskan, ya teman-teman. Lalu berikutnya adalah prinsip kepastian atau certain principle. Nah, prinsip kepastian ini memastikan bahwa pajak itu diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga wajib pajak tahu nih besaran pajak yang harus dibayar, terus kapan dan bagaimana cara pembayarannya. Kepastian ini juga membantu mencegah ketidakjelasan atau kebingungan dan mudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Jadi begitu ya teman-teman. Berikutnya, ada prinsip kenyamanan atau convenience principle. Nah, prinsip ini juga menekankan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tidak memberatkan wajib pajaknya. Ya, contohnya pajak penghasilan yang dipotong langsung dari gaji pada saat kita menerima gaji. Ya, ini membuat pembayaran pajak lebih nyaman dan mudah dilakukan oleh wajib pajak. Lalu yang berikutnya adalah prinsip ekonomi atau efisien, ya. Nah, prinsip efisien ini memastikan bahwa biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari jumlah pajak yang dikumpulkan. Artinya, biaya administrasi dan pengelolaan pajak harus ditekankan seminimal mungkin, sehingga hasil pajaknya nanti lebih banyak disalurkan untuk kepentingan publik daripada habis di biaya pemungutannya. Gitu ya teman-teman. Lalu berikutnya ini ada prinsip netralitas. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem perpajakan sebaiknya tidak mempengaruhi atau mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat secara berlebihan, yang dimana pajak sebaiknya tidak membebani aktivitas ekonomi dan tidak menghambat keputusan bisnis atau investasi dalam konsumsi masyarakat. Nah, berikutnya lagi adalah prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip ini juga memastikan bahwa sistem perpajakan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi sosial. Nah, misalnya dalam masa krisis ekonomi, tarif pajak tertentu mungkin ya perlu diturunkan untuk meringankan beban masyarakat dan menjaga nantinya stabilitas ekonomi. Nah, setelah kita mengetahui ya prinsip-prinsipnya, sekarang ada namanya timbulnya pajak terutang. Nah, dalam hal ini timbulnya pajak terutang di Indonesia diatur secara rinci nih teman-teman dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, pajak terutang ini adalah kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan ya penghasilan atau transaksi yang terjadi. Pajak terutang ini merupakan jumlah pajak yang harus dibayarkan yaitu oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha kepada pemerintah. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, ini ada jenis-jenis pajak terutang. Yang pertama itu ada PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan. Lalu ada PPh 22 yang membahas tentang atas kegiatan ekspor impor. Lalu PPh pasal 23 itu membahas atas dividen, bunga, royalti, sewa dan jasa. Lalu PPh pasal 25 atau 29 atas angsuran pajak dan pajak kurang bayar pada akhir tahun. Lalu yang terakhir ada PPh pasal 26. Ini membahas atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak di luar negeri. Berikutnya, bagaimana sih proses timbulnya pajak terutang ini? Nah, di sini ada beberapa statement ya teman-teman, ada beberapa sistem. Yang pertama ini adalah self-assessment system. Nah, dalam sistem ini wajib pajak bertanggung jawab
untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Pajak terutang ini ditentukan berdasarkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Nah, mungkin bagi kita semua yang sudah bekerja, pasti sudah tidak umum lagi dengan yang namanya SPT. Ya, yang diajukan oleh wajib pajak terutama jika terdapat ketidakbenaran dalam laporan SPT, Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak berhak menetapkan jumlah pajak yang seharusnya terutang. Begitu teman-teman. Lalu berikutnya ada Official Assessment System. Nah, jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pelaporan atau pembayaran pajaknya, maka pemerintah dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP yang menetapkan bahwa jumlah pajak terutang berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh Fiskus. Oke, teman-teman. Nah, ini tadi kita sudah mengetahui apa namanya sistem-sistemnya seperti apa. Sekarang kita mengetahui nih, apa saja nih penyebab timbulnya pajak terhutang. Yang pertama, keterlambatan pelaporan SPT. Nah, keterlambatan dalam pelaporan SPT ini dapat menyebabkan administrasi berupa denda, ya teman-teman. Lalu yang kedua, itu ada namanya pembayaran sebahagian atau tidak membayar pajak sama sekali. Jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak yang menjadi kewajiban ya, atau hanya membayarnya sebagian pajaknya, maka akan dikenakan sanksi administratif itu berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang masih harus dibayar. Dan yang ketiga ini adalah tidak memenuhi kewajiban pembukuan. Jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT-nya dan telah ditegur secara tertulis atau tidak memenuhi kewajiban pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besar pajaknya yang terhutang. Nah, tadi kita sudah mengetahui penyebabnya. Lalu sekarang kita akan cari tahu nih, apa sih jenis-jenis pajak penghasilan? Nah, pajak penghasilan atau PPH di Indonesia ini terdiri dari beberapa jenis yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan ya teman-teman ya. Nah, berikut ini adalah beberapa penjelasannya nih. Beberapa penjelasan mengenai jenis-jenis pajak penghasilan serta ketentuan dalam mengaturnya berdasarkan undang-undang yang terbaru. Nah, kita akan membahas dari pajak penghasilan pasal 21. Mungkin ini bagi yang sudah bekerja sudah tidak awam lagi deh. Pokoknya dengan PPh 21 ini. Nah, PPh 21 ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, termasuk kayak gaji, upah, honorium, tunjangan, ya, dan pembayaran lainnya, dengan sehubungan dengan pekerjaan ya. Nah, objek pajaknya ini yaitu adalah semua bentuk penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Terus juga pemotongannya dilakukan oleh pemberi kerja. Ya, contohnya kayak perusahaan, itu pemotongan pajaknya pada saat pembayaran penghasilan. Lalu pemotongan pajak ini dilakukan berdasarkan tarif ya, yang telah ditentukan mulai berlaku tarif efektif rata-rata atau TER pada tahun 2024. Jadi kurang lebih untuk pemotongan ini sudah ada ketentuannya teman-teman dari pemerintah sudah ditentukan. Jadi perusahaan tinggal menjalankannya saja. Lalu ada tarif pajaknya. Nah, tarif pajak ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023, tarif PPh 21 untuk penghasilan setahun adalah sebagai berikut. Sampai dengan nominalnya itu adalah 60 juta atau 5%, teman-teman. Nah, di atas 60 juta sampai 250 juta itu dikenakan tarif pajaknya sebesar 15%. Lalu berikutnya di atas 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan tarif pajaknya sebesar 25%. Lalu di atas 500 juta sampai 5 miliar itu dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Lalu untuk di atas 5 miliar dikenakan pajak sebesar 35%. Nah, tadi pasal 21, sekarang kita bahas pasal 22-nya nih. Nah, PPh 22 ini dikenakan atas transaksi yang tertentu ya seperti impor barang atau ekspor. Nah, penjualan ini objek pajaknya itu ya
transaksi jual beli barang tentunya ya, atau kegiatan ekspor impor. Lalu pemotongannya nih dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti importir atau penjual barang yang ditetapkan sebagai sebagai pemungut pajak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 23-nya. Nah, PPh 23 ini dikenakan atas penghasilan diterima berdasarkan dari dividen, bunga, royalti atau sewa dan jasa. Nah, objek pajaknya itu adalah penghasilan berupa dividen ya, itu ya, dari dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa. Nah, dengan tarifnya ini umumnya sebesar 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan bisa berbeda ya teman-teman, bisa berbeda untuk wajib pajak di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sekarang masuk di pasal 26. Pasal 26 ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sumbernya di Indonesia. Nah, untuk objek pajaknya itu adalah semua bentuk penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Jadi ketika kita tinggal di luar negeri dan ada apa namanya penghasilannya itu dari Indonesia, itu akan dikenakan pajak ya. Lalu tarifnya itu biasanya sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan. Gitu. Oke, berikutnya itu adalah pajak penghasilan pasal 25 garis miring 29. Nah, pasal 25 ini mengatur angsuran pajak bulanan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan berdasarkan estimasi penghasilannya. Kalau pasal 29 itu mengatur kewajiban pembayaran pajak terutang setelah menghitung SPT tahunan. Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka wajib pajak harus membayar selisihnya. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan PBB. Mungkin yang udah punya rumah pasti sudah punya PBB ya, harusnya sudah punya PBB. Atau kita kepanjangannya itu dari pajak bumi dan bangunan. Nah, PBB ini adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan bumi dan bangunannya, termasuk objek pajak yang berada di sektor-sektor tertentu seperti perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan lainnya. PBB ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat-sangat penting. Nah, untuk objek pajaknya sendiri, yaitu tadi bumi atau tanah yang dimiliki wajib pajak. Nah, setiap bangunan itu kan sebelum kita ngebangun rumah, pasti kan ada tanahnya ini ya kan, sebidang petak tanah. Nah, itu adalah objek pajak dari PBB ya teman-teman. Lalu ada bangunannya. Nah, struktur fisik yang berdiri di atas tanahnya itu, baik itu rumah, gedung, maupun fasilitas lainnya, itu juga termasuk dari objek pajak PBB. Lalu sektor tertentu. Nah, dalam hal ini sektor tertentu ya kayak perkebunan, perhutanan, pertambangan, minyak, gas, dan bumi, dan sektor lainnya. Gitu, teman-teman. Ini untuk objek pajaknya ya, teman-teman ya. Lalu subjek pajaknya itu ya tadi orang pribadi, warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memiliki hak atas tanah dan bangunan. Lalu ada badan hukum, yaitu ya perusahaan atau organisasi yang berhak atas bangunannya. Lalu kewajiban pajaknya itu adalah menghitung besarnya pajak terutang berdasarkan nilai objek pajak atau NJOP. Lalu melaporkan pajak terutang melalui surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Nah, lalu berikutnya adalah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi harus bayarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya teman-teman ya. Nah, lalu ada perhitungan PBB nih. PBB dihitung berdasarkan NJOP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, besarnya PBB dapat dihitung dengan rumus PBB terutang sama dengan NJOP kali tarif pajak PBB terutang, yang artinya sama dengan NJOP dikali tarif pajak. Nah, tarif pajak ini ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah kesimpulannya nih. Kita sudah di penghujung akhir. Kesimpulannya adalah perpajakan ini merupakan kontribusi ya wajib dari masyarakat
kepada negara yang diatur dalam undang-undang untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional, dan pajak terutang timbul ini juga sebagai kewajiban atas penghasilan, kepemilikan, atau kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh individu atau badan usaha. Nah, PPh memiliki beberapa jenis seperti PPh orang pribadi, badan final yang dikenakan berdasarkan sumber dan berdasarkan besar penghasilannya. Selain itu juga pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang juga menjadi bagian penting dalam menopang pendapatan negara dan mendistribusikan badan pembiayaan penggunaan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke, nah kita sudah di penghujung akhir, sudah di akhir. Mungkin pada video pembelajaran kali ini sudah selesai di pembahasan tentang perpajakan. Barangkali nanti ke depannya ada teman-teman yang ingin membahas, kita bahas ulik sama-sama materinya mau apa. Kalian bisa langsung chat di kolom komentar saja. Dan jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman semua agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di luar sana ya. Ya, akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you the next video. Dadah.